ini tadi saya bilang puisi urban tidak hanya ditulis Barjan karena sudah makin rame ya situasinya hari ini, penulis-penulis mereka bisa bercampur dalam satu puisi gitu, atau mereka bisa ditulis terpisah sesuai dengan preferensi penyairnya gitu sih. Your body is so thin, your ribs protrude like the cage memories eagerly long to be free. Misalnya, ku ikuti tiap ruasnya seperti membaca peta, akankah ia akhirnya mengantarkanku pada kedukaan yang lebih menggigil? Waduh, saya ini nemu buku judulnya Ibu Kota Air Mata nih, bikinan Barjan. Ini menarik nih. Gimana kalau kita hadirkan yang bikinnya di sini? Hai. Halo. Halo Teteh Barjan. Halo Kang Jajang. Tos dulu lah. Sama Gen Z harus tos-tosan. Aku Gen Y tapi nggak apa. Aku gitu ya. hampir Gen Z. Beda dikit lah sama saya. Dikit. Ya. Kamu? Kalau sama Teh Nisa? Sama teknis generasi kolonial, milenial. Jadi kolonial bertemu milenial bersama Gen Z. Iya, bisa. Udah aku mau opening ah. Sempat baca. Nah ini Teteh Barjan nih sastrawan kekinian ya, yang banyak mengangkat isunya itu tentang sastra urban. Apa itu sastra urban? Nanti dia yang jelasin. Tapi yang jelas kita harus tanya dulu sama Teh Nisa, karena ini seniornya nih. Teh Nisa gimana ini Teh Barjan nih? Teh Barjan manis. Aduh, nanti kena, kalau saya ngomong nanti ada yang tersinggung lagi, ya kan? Nanti dibilang ini, seksis. Seksis. Teh Barjan, halo Teh Barjan. Halo, tos lagi. Halo tos Teh dulu Nisa. dong Kang Jajang. Nyampe gak? Terima kasih Uhti. Saya perantara. Uhti Nisa dong tadi disebutnya dong. Gimana Teh Barjan ini? Iya, menarik ya. Barjan baru saja tahun 2022 malah baru 1 tahun lalu menerbitkan buku antologi puisi Ibu Kota atau Air Mata. Iya. Nah, sempat didiskusikan di beberapa kota. Dan juga puisi Barjan cukup mewarnai genre kesusastraan kita ya, terutama di puisi, karena kemudian ini jadi satu movement, artinya jadi satu gerakan. Kenapa jadi satu gerakan? Karena ternyata banyak juga yang menulis puisi serupa puisi-puisi Barjan tadi yang sudah disebut di awal, puisi yang banyak mengangkat isu urban yang bicara soal peristiwa di kota ya. Barjan sebagai pendatang melihat ibu kota. Dan menariknya ibu kota atau air mata itu peristiwa-peristiwa yang dihadirkannya juga banyak peristiwa-peristiwa yang lirih sebenarnya, yang sunyi, yang sakit, yang mencekam, yang muram gitu ya. Nah kalau perbincangan nanti bagaimana sebenarnya puisi urban di hari ini nanti mungkin di sesi pasti. Oke, langsung aja kalau begitu. Gimana Teh Barjan? Kenapa memilih genre puisi urban tadi? Puisi urban. Kenapa pilih puisi urban? Karena sebenarnya bukan hal yang baru ya. Bahkan saya juga terinspirasi dari pendahulu-pendahulu yang sudah menulis puisi urban yang secara langsung juga menginfluence saya untuk menulis. Kenapa puisi urban? Karena saya melihat style dari puisi urban, warna dan juga tonnya, jiwanya itu saya banget gitu. Jadi saya sih merasa kalau untuk menulis karya pertama kali itu harus yang personal atau yang emang benar-benar kita suka. Dan saat itu tahun 2017 ya, itu saya pertama kerja kan 2016 tuh ke Jakarta. Tahun 2017 ada yang namanya Malam Puisi, jadi acara baca puisi yang diadakan sebulan sekali itu namanya Pavilion Puisi. Dan di situ penyelenggaranya itu adalah suami istri, yaitu penyair juga dua-duanya, namanya Mikael Johani dan
Gratia Gusti, Cananya Rompas, yang bukunya juga sudah terbit, beberapa karyanya sudah terbit. Dan di situ akhirnya saya apa ya? Tersengat. Iya, tersengat ya bisa. Itu adalah apa ya? First date saya dengan puisi urban gitu. Karena di malam puisi itu para pembaca puisinya, para penyair kota Jakarta itu banyak banget membacakan puisi-puisi yang temanya adalah urban. Cintanya juga cinta yang tidak lekat dari tempat-tempat yang ada di Jakarta, seperti itu. Keterasingan, kesepiannya juga kesepian modern banget lah, kesepian urban banget gitu, yang seorang pekerja yang mungkin terlalu sibuk kerja dan akhirnya kehilangan dirinya, menemukan kembali dirinya melalui puisi, seperti itu. Banyak sekali tema-tema yang kayak gitu, dan itu kan relevan banget dengan keadaan saya saat itu kan, yang dimana saya baru masuk dunia kerja, ya emang kerasa banget tuh yang namanya commuting dari kota pusat, kota saya saat itu Bogor ke Jakarta, dan juga bahasa gaya bahasa di puisi tersebut, pilihan diksinya itu tuh ringan banget, yang emang mewakili kota Jakarta banget gitu. Diksinya yang kadang sembrono, ada code switching atau alih kode antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, seakan-akan ia adalah satu bahasa yang sama gitu. Sorry. Lentur sekali gitu. Kalau tidak di Jakarta, apakah bisa? Misalkan Kalau di Bandung. Oh bisa. Kan Bogor juga kota. Betul, tapi tentu dengan warna yang berbeda ya. Mungkin karena kebetulan saya kerja di Jakarta, jadi warna itulah yang saya temukan gitu. Dan dari situ saya mulai, oh asik juga ternyata menulis. Menulis dengan meresapi lampu-lampu kota dan juga toko atau gedung-gedung dan juga pusat perbelanjaan yang ternyata bisa jadi puisi yang oke, dan juga ternyata oke juga bisa nulis puisi dari dikelilingi ingar-bingar klakson, kemacetan gitu, dan aku jadi ingat gayaku gitu, gaya saya gitu. Aku jadi ingat waktu dulu pertama kali ke Jakarta juga. Jadi naik Metro Mini ya, dulu masih banyak Kopaja, Metro Mini gitu ya. Aku menikmati bagaimana seorang perantau di ibu kota, dan kita berjuang, gitu ya. Kita berjuang, banyak sekali menemukan perasaan-perasaan, apakah aku akan sukses di ibu kota, gitu kan. Kalau kita ingat, misalkan film tuh Kabayan sama kota, ya kan? Iya betul. Ini apakah aku senora si Kabayan apa enggak sih kadang-kadang gitu. Terus melihat ya kan, melewati Jalan Sudirman, Tamrin, sini betul. Kan depan kantor Kuat Baca gitu. Terus masuk ke jalan-jalan yang sub protokol gitu ya. Itu rasanya beda kan, celek gitu ya. Itu kita juga berpikir, saya pekerja enak juga kali ya kalau jadi tukang dagang kelontong yang di sub protokol itu. Dia tidak pergi-pergi, sementara saya yang bekerja pergi-pergi gitu. Itu kan punya pemaknaan tersendiri. Jadi aku membayangkan apa yang kamu pikirkan sampai menjadi sebuah karya itu adalah manifestasi dari perasaan-perasaan semacam itu ya? Betul, terutama kecemasan. Iya, kayak tiap hari tentu kita berkutat dengan kecemasan kan, apalagi di kota yang serba nggak pernah libur gitu, yang emang pace-nya dituntut cepat gitu. Jadi meskipun saya dari Bogor nih, kayak dari ke Jakarta dekat kan, tapi itu beda sekali pace kesehariannya, pace activity-nya tuh beda. Betul, jadi kayak itu emang susah banget di awal, kayak emang apalagi di Jogja gitu ya, itu kan kayaknya kentara banget gitu kan. Di Jogja mungkin lebih slow pace-nya, tapi even di Bogor pun saya tuh sempat yang kayak shock culture gitu dengan pace, ritme di Jakarta yang memang kalau kita diem akan ketinggalan gitu. Jadi mungkin bisa dibilang sastra urban itu sastra rasa kota gitu ya. Sastra tentang rasa dari kota gitu ya. Betul ya, kayak pokoknya apa ya, bagaimana si penyair mengalami kota itu sih. Karena kan berangkat dari makna urbanisasi itu sendiri kan dari desa ke kota ya. Kalau terminologi sosiologi itu sesederhana itu. Tapi dosen. saya kira konteks sastra urban dalam hari ini gitu ya, sebenarnya bukan perpindahan secara physically dari Bogor ke Jakarta, kemudian melihat ketakjuban ibu kota dengan lampu-lampu yang bersinar dan jalanan yang macetnya, tapi ada peristiwa batiniah atau peristiwa yang lebih sublim ya, ketimbang
kehadiran secara fisik gitu. Tadi misalnya Barjan bilang Sublim itu transformasi dari bentuk satu ke bentuk dua ya. Oke. artinya aku ingin bilang kalau semua bisa menulis puisi urban tanpa misalnya dia harus berbondong-bondong ke ibu kota. Tadi Kang Jajang sudah menyinggung, apakah akan beda situasinya ketika dia di Bogor? Ketika Bogor itu dijadikan tempat perpindahan dari orang yang mungkin di daerah yang lebih sepi atau berbeda gitu, itu pun bisa disebut puisi urban. Dan kalau saya memaknainya puisi urban hari ini tuh sebenarnya dari bahasa ya, diksinya tuh bahasa anak tongkrongan banget, bahasa diksi yang mudah itu dalam arti ada upaya untuk keluar dari pakem kemapanan bahasa estetika sastra ya. Ya kalau kita lihat misalnya gaya-gaya pujangga baru itu dia masih tertib banget dengan rima, dia masih tertib banget dengan metafora dan ini tadi saya bilang puisi urban tidak hanya ditulis Barjan karena sudah makin rame ya situasinya hari ini penulis-penulis generasi Barjan yang kemudian concern menulis ini yang akhirnya saya bisa bilang ini jadi sebuah movement gitu, gerakan untuk memudahkan atau mengakrabkan puisi kepada halayak sih kalau saya bilang gitu ya, karena ya tadi nanti kita bisa misalnya Barjan bisa mencontohkan salah satu puisinya gitu, bagaimana kedekatan bahasa itu yang kemudian jadi gue banget nih gitu, atau jadi mudah juga dipahami oleh pembaca-pembaca lain. Oke, memang itu genre baru atau genre baru atau? Kalau dibilang baru sih nggak baru ya. Bahkan kalau tadi Barjan menyontohkan Michael Joani, itu pun jauh sebelum itu Afrizal Malna sebenarnya tahun 90-an sudah menulis puisi-puisi urban. Ketika Afrizal lama di Jogja, kemudian dia datang ke Jakarta, sekalipun dia mengaku lahir di ibu kota gitu ya, dia melihat ada kesemerawutan, ada kesembronoan, ada ketergesa-gesaan para pelawat gitu ya di ibu kota, orang-orang yang berseliweran itu kok pada sibuk bener sih gitu. Tapi maksudnya menariknya tuh di sini, ketika dia mensejatikan bahwa aku tuh kategorinya sastra urban, itu kenapa kamu meyakini itu? Kenapa? Kalau saya sih nggak mengkategorikan diri saya seperti itu ya, cuman puisinya aja sih, maksudnya kayak puisi, jenis puisinya adalah puisi urban gitu. Apa lagi ya? Cuman ya itu sih memang dari segi bentuk tadi yang seperti dikatakan oleh Tenisa itu memang coba untuk Nisa ingin mencoba ingin mencoba untuk melawan gagasan bahwa puisi itu harus ditulis oleh benar-benar yang memang sudah diakui sebagai penyair gitu, dan juga dengan bahasa yang memang adiluhung gitu. Karena puisi urban ini sejauh yang saya tahu itu memang generasi saya ya, itu memang dia menggunakan kebebasan dan kebebasan menggunakan diksi gitu, kebebasan untuk dengan gaya tulisan yang lebih bebas, yang lebih mungkin anti kanon gitu loh, yang mungkin anti liris lah, non lirikal. Misal aku contohkan begini, banyak idiom lokal yang dimasukkan ke situ, tapi idiom lokalnya itu misalnya tidak dalam undak-unduk bahasa. Boleh disebut ya, misalnya dalam bahasa Sunda gitu ya. Ada puisinya unboxing juga Willy gitu. Itu misalnya memasukkan kata aing, maneh, kemudian keluhan dia secara personal terhadap peristiwa, kemudian dia mengeluarkan kata anjing misalnya. Itu kan kalau di tradisi puisi-puisi sebelumnya kayaknya nggak mungkin ada gitu bahasa-bahasa macam itu, atau Barjan kemudian masukkan kata gue, ya bahasa-bahasa anak tongkrongan yang ya tadi aku bisa bilang bahasa anak tongkrongan karena tadi ya mungkin kalau kita tradisi puisi lama gitu pasti akan pakem tuh kalau nggak pakai aku, saya gitu. Nggak mungkin tuh ada kata gue kangen sama lu dong. Terus idiom-idiom ini yang menarik selain tadi ya, di puisi-puisi kecenderungan puisi urban, dia sadar betul hari ini adalah hari generasi cyber, dia memasukkan istilah-istilah internet gitu, istilah-istilah hari ini, password, sinyal, misalnya untuk mengatakan aku rindu padamu itu bisa aku tidak ada sinyal lagi ke hatimu, misalnya gitu-gitu lah.
Oke. Tapi buat saya tuh yang lebih penting adalah ketika dia mampu menafsir kontekstual itu ya, kontekstual kotaknya tadi. Betul. Karena ketika aku membaca bukumu itu, aku jadi teringat, aku sampai itu terngiang-ngiang ya, satu frase di dalam novel FX Rudi Gunawan. Jadi aku baca buku itu di tahun zaman-zaman kuliah lah. Itu tuh teringat-ingat ketika aku datang ke Jakarta. Gitu. Nah, aku bacain ya. Tapi ini bukan puisi gitu ya. Dia bilang gini di dalam novel itu. Aku selalu mengagumi jelata berjuang dan bertahan hidup di Jakarta dan menapaki masa depan yang tak pernah jelas. Daya tahan, resistensi mereka dalam menghadapi tekanan kehidupan yang menghimpit keras setiap hari sangat mengagumkan. Ada kekuatan besar yang tak pernah terlihat di mata mereka, tersembunyi entah di bagian mana di dalam mata mereka, mungkin di retina, mungkin di kornea, atau barangkali kekuatan itu tersembunyi di balik lingkaran berwarna di bola mata mereka yang biasa disebut iris. Iris dalam bahasa Yunani pelangi, tapi aku tak pernah melihat pelangi di mata mereka. Buatku, Ada paradoks di sana ya. buatku itu tuh terngiang-ngiang di dalam satu novel. Nah, aku sebagai anak muda pada masa itu yang merantau ke Jakarta butuh sebuah penguat dalam pemaknaan batin. Ya tentu kalau agama segala macam itu pegangan hidup. Tapi dalam penguat, gila nih gue bisa nggak sih bertahan di Jakarta nih? Karena saya dari kampung nih kan serba enak, serba lengang, serba nggak gerusak-gerusuk gitu. Di Jakarta nih apalagi saya kan wartawan gitu ya. Gila ya, sehari 4 tempat. Wah gimana nih? Bagaimana saya untuk tidak celaka? Saya pakai motor. Gimana saya untuk tidak tabrakan? Itu butuh penguat. Dan kalau di agama kan kalau ekonomi, kalau hidup itu lihat ke bawah jangan ke atas kan gitu. Nah, itu kata-katanya FX Rudi Gunawan di novel Mata yang Malas itu menguatkan hati saya. Gitu Teh Barjan. Nah, aku juga menangkap hal yang sama dari puisi-puisimu. Ya. Sebuah kekuatan nih puisinya Teh Barjan nih. Iya, mungkin karena itu berdasarkan pengalaman juga ya. Di situ di puisi itu memang istilahnya POV atau sudut pandangnya adalah saya sebagai kelas pekerja di Jakarta gitu. Ya memang setiap hari ya bergesekan dengan perasaan-perasaan tersebut gitu, ketakutan, kecemasan, keterasingan dari kayak sebenarnya kayak apa sih yang gua mau kejar di sini gitu, karena yang konkretnya aja ya, misal kayak gaji cuma segini gitu dan sedangkan kebutuhan untuk tinggal di Jakarta itu berat gitu. Nah yang itu yang saya internalisasi adalah perasaan-perasaan itu, perasaan-perasaan yang berhubungan dengan kota yang saya resapi, yang akhirnya bisa menjadi satu puisi gitu yang karena proses kreatifnya pun seperti itu. Jadi ketika saya misal lagi di busway Transjakarta, itu saya mengamati orang-orang, ya di sana saya melihat mereka yang juga lagi berangkat kerja atau pulang kerja itu memiliki wajah yang sama dengan saya gitu, entah lelahnya gitu loh, entah gugurusunya gitu ya, kayak apa namanya, terburu-burunya tuh tergesa-gesanya tuh sama gitu. Jadi ya mungkin saya saat itu ada semacam agenda kecil untuk mewakili mereka gitu. Jadi ada satu puisi juga yang pengamatan saya saat itu di Bundaran HI, ada mbak-mbak yang berjalan tergesa-gesa di daerah Bundaran HI itu, Halte Plaza Indonesia. Ya saya membayangkan itu juga saya gitu, dan saya yakin apa yang saya rasa dan apa yang dia rasa itu sama gitu loh, karena seperti mbak itu mengejar sesuatu yang entah apa, terburu-buru sekali, sedangkan di jalanan juga mobil dan motor-motor juga sama-sama tergesa-gesanya gitu. Yang seperti itu sih yang sesuatu yang mungkin kerap kita abaikan tapi ternyata bisa menjadi kontemplatif gitu loh. Yang itu saya di situ mencatat untuk akhirnya bisa jadi puisi 6 sore di Bundaran HI kalau nggak salah judulnya. Puisimu itu menyihir saya juga karena ini ternyata luar biasa. Saya betul-betul terngiang dengan situasi di masa-masa saya awal ke Jakarta ketika saya membaca puisimu. Itu betul saya harus katakan itu magnet tersendiri untuk saya merecall ingatan saya yang dulu. Iya, karena
takjub itu gitu loh. Iya. Saat itu. Karena saya juga mengalami apa yang Sama kan, kamu iya. tuliskan itu. Iya kan, apalagi wartawan geser-geser itu kan geser satu tempat lagi gitu kan, itu melelahkan. Tapi sebagai generasi muda ya, apa yang membuat kamu punya sisi kontemplatif sehingga kamu berani menorehkan ini saya buatkan puisi gitu, apa sih? Mungkin kalau saya merasa ada privilege menjadi kelas menengah ke bawah. Karena lebih kerasa susahnya ketika di Itu juga Jakarta. privilege ya? Itu privilege ya, maaf kata. Apa itu? Privilege karena bisa, karena ketika lagi lapar, ketika lagi lagi bokeh gitu, itu justru bisa dirasain orang-orang kaya gitu ya? Betul, dan warna puisinya pun menurut saya jadi lebih nggak tone deaf gitu, jadi lebih empathetik lah. Tone deaf itu maksudnya jadi nggak, ya mungkin ada, itu dia perbedaan warna, mungkin ada juga puisi urban yang ditulis oleh orang yang mungkin penderitaannya berbeda dengan kami gitu, dengan saya. Kesenangannya berbeda, mungkin juga dari warna, pilihan katanya atau temanya juga tentu berbeda gitu. Tapi privilege, jadi itulah yang membuat saat itu tuh periode menulis puisinya tuh jadi lebih subur gitu, karena itu tadi karena nggak bingung gitu katarsisnya kemana ya gitu, hidupnya ya? harus susah kayak aku tertarik pernyataan Barjan tadi soal kita kalau nulis puisi tuh berangkat dari hal personal gitu ya, atau berangkat dari apa yang kita alami. Ya aku sepakat, karena menurutku personal is political gitu. Betul. Bahkan apa yang dibicarakan itu suara personal gitu ya, sebenarnya itu punya keterwakilan terhadap suara-suara lian yang kadang nggak teramati oleh orang lain gitu. Misalnya ya tadi privilege untuk menjadi kelas menengah ke bawah gitu. Itu agak-agak paradoks ya, Pak. Nah, Teh Barjan nih dulu sekolahnya di mana? Kalau di jurusan apa? Oh, di komunikasi FISIP. Komunikasi FISIP ya? ya? Di Depok. Di Depok ya, kampus kuning. Kampus kuning ya, kampus kuning. Lahir gede di Bogor ya? Lahir gede di Bogor. Nah, terus ketika memilih ini, saya suka sastra itu sejak kapan sih? Oh, oke. Terus kenapa saya kemudian berpikir saya akan menciptakan karya sastra itu gimana sih? Sejak mendapat puisi cinta kah? Belum pernah, justru saya ngirim, nggak pernah dapat. Gitu, kayaknya emang saya ditakdirkan untuk mengejar, bukan dikejar ya. Jadi saya yang lebih kerap mengirim kepada mereka. Saya nyari-nyari orang di sini yang bisa mengejar, biar kamu punya pengalaman batinnya dikejar orang. Iya. Wah, kasihan banget. Anyway, kalau tahu puisi itu dari TK. Jadi waktu TK tuh ada lomba baca puisi, menang juara 2 gitu. Dari situlah akhirnya kenal puisi. Ada ya apa itu ya? Waktu itu masih belum tahu kenapa ditulisnya berbait-bait seperti itu dan kenapa harus dideklamasikan, dilagukan seperti itu. Tapi kalau misalnya yang emang mau nulis itu, tertarik nulis itu SMP. Itu perjumpaan pertama dengan Hairil Anwar itu SMP. Itu Hairil Anwar di perpustakaan SMP. Perjumpaan karya. Perjumpaan dengan dengan Hairil. Karya. Dengan kalau karyanya ketemu ini mah serem saya. Serem juga ya. Lagi ngerokok gitu kan. Saya jadi pengen ngerokok, bisa ngerokok ya? Boleh. Boleh. Oh, boleh. Wih, kantor keren. Iya lah, kuat bacanya keren. terus. Iya, akhirnya di situ ya tertarik dengan jatuh cinta dan puisi ya, perjumpaannya pertamanya dengan Hairil dan juga Sapardi ya. Hampir sama mungkin dengan orang-orang SMP tuh? SMP, iya. Udah literer banget ya kamu sejak dini ya? Kamu bisa menghayati puisi di usia SMP ya? Iya, bahkan itu pernah ikutan lomba juga waktu itu tingkat Kota Bogor menulis puisi, yang mana nanti piagamnya tuh bisa buat masuk ke SMA negeri gitu waktu itu. SMA negeri 5 ya? Apa ya waktu itu? FLS2N, Festival Literasi Sastra. Aduh, belum ada saat itu mah. Apa udah ada ya? 2009 itu aku ingat. Oke, intinya ikut lomba terus dapat sertifikat dan itu jadi salah satu persyaratan tanpa tes ke SMA. Iya. Favorit tentunya kan? Favorit. Oke. Ya, jadi dari situlah dan akhirnya SMA pun jadi lebih banyak perjumpaan-perjumpaan dengan penyair-penyair yang lebih banyak gitu, lebih luas gitu. Meskipun mungkin belum yang se-indie sekarang nama-nama penyair yang saya temui saat itu ya.
Ya udah jadi sering diikutin lomba menulis puisi, sering banget. Puisi yang pertama kamu bikin apa? Puisi yang pertama dibikin ya saat itu ya. Aduh apa ya? Oh, waktu itu temanya tuh karena waktu itu lombanya tuh lomba agama, tentang agama Islam lah pokoknya, tentang ketuhanan saat itu. Ya. Tentang ketuhanan. Iya. Oke. Saat itu lombanya lomba memperingati Isra Miraj atau apa gitu. Jadi puisinya puisi religius. Subhanallah. Subhanallah. Aku nggak akan berkomentar apa yang kontras dengan itu. Oke. Terus menang atau Ya seringnya sih juara 2. Pernah juga juara 1 ya, kayak gitu aja. tapi ada kesempatan menang tuh ya? Iya. Sorry, bukan ada kesempatan. Ya lumayan lah kalau menang. lumayan lah untuk tingkat kota Bogor mah gitu ya. Tapi belum pernah lebih dari itu gitu. Kamu bisa mengidentifikasi nggak kenapa kamu menang gitu? Oh, bisa. Apa ya? Karena mungkin lebih sensitif, keras aja sensitif, lebih emosional itu kali ya. Dan ternyata dari dulu juga kalau misalnya tentu nggak ada lagi dokumentasi ininya sih. Jadi lebih puisi-puisiku juga puisi-puisi saya juga sama seperti yang saat ini gitu, bahasanya juga tidak terlalu yang kata-kata bersayap gitu, bahasa-bahasa yang sederhana gitu. Cuman apa ya yang bikin itu emosional nggak tahu sih. Puisi yang belum ada di buku ini dan kamu terus mengingat ada nggak? Puisi, oh ya, jadi tuh saya juga bersama teman-teman yang lain, itu juga teman-teman circle saya itu juga sering nulis puisi dan kemudian diposting di Twitter atau di Instagram gitu. Dan itu ada satu puisi yang emang ada beberapa puisi yang saya ingatnya termasuk yang cowok dengan kaos band itu. Coba kamu bisa nggak tanpa harus membuka itu kan kamu mengingatnya tuh, membacakannya. Sebaik aja ya. Oke. Itu juga nggak apa-apa. Oke. Tunggu sebentar. Ini kalau lama bisa di-cut gak sih? Ntar deh. Nggak apa-apa. Nggak bisa. Kotak begitu. Apa ya? Oh, aku masih ingat ini. Gel rambut French cutmu menyelip di sela-sela jariku dan mengering seperti keabadian. Ini Gel rambut French cut ya, jadi ini kayak adalah muse-nya tuh seorang cowok yang dia model rambutnya French cut dan juga dia pakai gel rambut. Instaput banget itu ya, tulisannya. Dasar. Gitu. Aku juga sebenarnya beberapa puisiku nulis urban. Iya. Asik. Bener-bener. Asik. Sebenarnya ada upaya itu sejak Jokpin ya, aku pikir ya. Mas Jokpin, Joko Pinurbo dengan puisi main-mainnya atau puisi nakalnya itu membuka jalan banyak sebenarnya dan banyak yang terinspirasi. Tapi ada yang akan terus-terusan memilih jalan gaya puisi seperti itu, ada yang bereksperimen yang lain ya. Tapi di buku puisiku yang kedua yang obituari puisi itu, beberapa aku nulis puisi dengan gaya seperti itu, bereksperimen. Udah baca gitu. semua puisinya Teh Nisa? Belum, Kenapa tuh? ntar ya Teh. Baru punya 1 ya? Baru punya 2 dikasih. Kalau orang terdekat yang paling menginspirasi kamu siapa? Ada nggak? Orang terdekat yang paling menginspirasi, biasanya sih cowok-cowok yang saya lagi taksir sih, itu menginspirasi banget buat nulis. Luar biasa. Beneran? Bukan sastrawan tapi somebody. Ini kan sastrawan ya? Kirain. Kalau Teh Nisa sastrawan, saya bisa menganggap kamu juga sastrawan. Oh. Dan Iya, banyak bisa sekali deh. kreator-kreator di IG, di Twitter, gitu, yang menurut saya nih kelasnya tuh kelas sastrawan ya, bahasa-bahasanya ya. Tapi kenapa ya susah diakui ya? Atau memang mereka tuh tidak mengklaim diri sebagai sastrawan gitu? Ya sebenarnya istilah sastrawan juga tidak diklaim oleh diri sendiri sih ya. Betul, itu Maksudnya masyarakat diberikan, yang diakui oleh Tapi paling masyarakat. tidak kalau udah bikin buku, ya dia patut diapresiasi Waduh, sebagai berat juga sastrawan. sebenarnya nggak sih? Berat banget sih memang. Terus kita lagi ngobrol apa dong? Kan sama di sastra nih. Oh iya. Semuanya ketika ditanya begitu, Kan bisa penikmat Low sastra. profile ya? Low profile. Ya Tadi tadi sama tadi low tadi profile sebenarnya ketika Barjan bilang aku puisi urban gitu, itu pun istilah yang disematkan oleh orang lain. Artinya ketika Barjan kemudian mendiskusikan bukunya keliling dari banyak tempat, kemudian ada yang mengapresiasi, ada yang mendiskusikan dengan bilang, oh ini gayamu
urban banget nih gitu. Akhirnya kan dia Iya, ternotis sebenarnya. gitu loh. Iya, Jadi iya. bukan serta-merta gue nulis puisiku feminis banget nih, puisiku go green banget nih. Tapi ketika itu kemudian didiskusikan, dibicarakan, makanya ada bantuan atau kerja-kerja kebudayaan itu, ada kritikus sastra. Dia yang kemudian memberikan label-label, memberikan pemahaman-pemahaman, dan ada apresiator sastra. Itulah pentingnya ketika kita mengeluarkan buku ya, yang sama-sama kami lakukan gitu ya. Ketika buku itu terbit ya kita harus mendiskusikan buku itu, karena ya buku harus dibicarakan. Baik Ukti. Baik Betul, Ukti. betul. Nah, tapi ini juga saya tuh yakin gitu Nisa ya. Teh Barjan ini pasti akan populer karena kata-katanya nih magis bagi Gen Z sih harusnya ya. Menyihir. Bahkan aku pun terpapar gitu. Dengan kata-katamu ini simpel, sederhana, tapi gila bener kalau dipakai sebagai bahan reflektif cocok nih gitu. Aku sih bilang gini Barjan, itu bagus ya, dan aku pun udah selesai baca bukumu dan sudah didiskusikan gitu. Tapi tidak banyak generasimu juga yang menulis puisi urban kemudian ada nilai kontemplatif di sana. Ya tadi Barjan sih menurutku termasuk yang berhasil. Artinya aku bisa bilang puisi Barjan juga dekat dengan gaya satir. Jadi bagaimana persoalan personal itu, keluhan-keluhan itu dia menangkap dari berbagai peristiwa yang berkelindan gitu ya. Peristiwa tadi kemacetan jalan, soal tenaga kerja. Soal laki-laki juga jangan lupa disebutin. Nah itu sih yang penting. Artinya catatannya sebenarnya sastra itu kan sebenarnya ruang yang cukup bagus ya, cukup efektif untuk memberikan ruang kontemplatif itu dengan diksi-diksi yang kita tanya sampaikan. sekarang, apakah kamu merasa lebih dewasa ketika kamu mampu berkontemplasi dan menuliskan menjadi sebuah puisi, banyak puisi ya, dibandingkan teman-teman kamu? Itu. Ada nggak sih perbedaannya? Mungkin merasa tidak begitu kalah, karena justru career wise nih, kalau ngomongin soal karir atau mungkin pendidikan atau pencapaian lainnya, justru ini menjadi ajang penghiburan karena justru teman-teman sebaya saya itu lebih sukses. Kalau ngomong karir di Jakarta ya, mereka tinggal dan berkarir di Jakarta. Jadi justru puisi inilah yang bikin saya sedikit lebih tidak merasa kalah, karena ya mungkin apa tadi, kecemasan atau ketakutan bisa akan karir ya? Itu ya bisa disalurkan, apa ya, kan pasti sama nih perasaannya nih, kayak ingin mencapai sesuatu apa atau sama-sama gagal. Cuman untuk menghibur diri ya, saya merasa dengan menulis itu ya ada hasilnya gitu, dan apalagi ada orang yang bilang suka, itu bisa menjadi kemenangan kecil lah gitu. Jadi ya itu mungkin bukan lebih dewasa ya, lebih tidak merasa kalah aja di antara teman-teman yang lain yang sebenarnya lebih sukses. Oke. Gitu. Dan memang Gen Z ini kan banyak sekali hal yang sifatnya itu ya bukan Gen Z aja sih. Setiap kita manusia ini butuh pengakuan ya. Tapi dalam hal apa kan gitu kan. Menulis adalah jalan terbaik dan sederhana untuk menorehkan pengakuan sebenarnya kan. Betul. Dan itu lebih pada karya yang ya everlasting ya. Selama itu ada, eksis, akan menjadi karya kamu kan yang dilihat banyak orang gitu ya. Ya, betul. Ada pernah nggak berpikir lain di transformasi dari sastra ini akan kemana gitu? Saya sih nggak ada medium lain, mungkin belum ya. Masih pengen buku dan juga media sosial sih. Dan juga masih ingin puisi karena ya seperti biasa ketika penulis mungkin ketika dia membaca kembali bukunya, apalagi buku debut pertamanya, kayak merasa banget banyak yang kurang, banyak yang bisa lagi dimain-mainin gitu. Dan ini sih mungkin belum, kalau saya pribadi belum selesai dengan puisi gitu, belum selesai dengan buku puisi berbentuk fisik. Jadi mungkin ini yang akan selanjutnya saya kerjakan, atau mungkin selanjutnya mungkin dalam bentuk lain seperti mungkin Zain ya, Zain apa Zin sih bacanya itu, saya masih bingung. Zain, entah itu digital atau fisik. Tapi yang pasti masih puisi sih. Oke. Gitu. Nah, menarik karena ketika Teh Nisa ini merekomendasikan narasumber selanjutnya siapa nih Teh Nisa? Oh ini ada Barjan nih. Gitu. Rock and roll. Rock and roll. Nah, kenapa kamu merekomendasikan Barjan nih?
Oh iya dong. Apa yang penting menarik buat dirimu? Iya, tentu saja ya. Tidak banyak segenerasi Barjan yang cukup intens menulis. Aku udah merhatiin Barjan agak panjang, jauh sebelum ada bukunya, karena sebelumnya Barjan menulis puisi dilempar ke berbagai media online gitu ya. Kemudian ini perlu ditawarkan ya, opsi baru gitu, puisi urban yang ditulis oleh generasi hari ini melihat konteks hari ini. Karena tetap seurban-urbannya Afrizal misalnya, ketika dia menulis puisi urban, itu adalah hal yang dialami, peristiwa personal Afrizal di tahun 90-an. 90 ke 2023 tuh jaraknya udah panjang sekali kan, 30 tahun. 30 tahun. Dan saya kira Barjan cukup mewakili generasinya ya, cukup merepresentasikan generasinya karena dia udah nulis buku. Misalnya ada beberapa penulis-penulis yang sama gitu menyangkut isu urban tapi misalnya belum dibukukan. Oke. Barjan berkomunitas nggak? Berkomunitas, Pavilion pavilion puisi puisi gitu ya, tapi itu bukan komunitas sih, lebih kayak acara Malam puisi. Ada sih mungkin ya teman-teman sebaya aja sih mungkin ya, sama-sama menulis puisi. Komunitas sastra itu di Jakarta sulit nggak ditemukan? Atau mudah? Sebenarnya enggak. Banyak ya? Banyak sebenarnya sih, banyak. Banyak nongol di komunitas itu? Iya, kalau saya enggak. Kalau saya mungkin karena apa ya? Entah belum ketemu atau karena memang tidak begitu banyak yang apa namanya yang satu gaya atau satu warna kali ya, gitu. Jadi belum nemu yang cocok aja gitu sih. Jadi penilaianmu tentang komunitas sastra di Jakarta gimana? Tonnya gimana? Tonnya kayaknya lebih bervariasi sih. Maksudnya ada yang puisi yang benar-benar pure liris gitu. Tapi ada juga yang emang mencoba buat ada eksplorasi, yaitu tadi mungkin dari bentuk atau dari bahasa, ada juga yang seperti itu. Banyak sih, kayaknya bervariasi deh. Dan itu tidak sesuai dengan tonmu gitu? Kurang sesuai atau gimana? Kurang sesuai aja, tapi ini sih yang mungkin apa ya, sempat ada kontestasi antara puisi puisi yang liris dengan puisi yang mungkin lebih lentur gitu, atau puisi beling ya. Yaitu ada yang bilang kalau yang nulis puisi beling nggak bisa nulis liris ataupun sebaliknya gitu. Dan menurut saya sih mau gayanya seperti apapun, mau itu beling atau lyrical, itu cuma kayak pilihan tools aja gitu. Itu cuma pilihan senjata aja gitu. Mereka bisa bercampur dalam satu puisi gitu, atau mereka bisa ditulis terpisah sesuai dengan preferensi penyairnya gitu sih. Dan jadi kalau saya sih cocok aja sama yang mana aja sih sebenarnya. Cuman yang emang gue banget yang memang puisi yang mungkin lebih beling tadi itu yang cerita belang-beling ini kan ini jadi narasumber di Salihara cerita beling ya. Oh iya. Nah, aku sudah kepo ya? Kepoin kamu lah sebelum kita ngobrol udah kepoin. Iya, follow dong. Gimana sih puisi beling kata siapa? Corong beling milik siapa? Luar biasa. Karena kalau beling itu stempelnya udah kayak ke Remi Silado ya. Betul. Tapi sebenarnya semangatnya sama sih dengan yang mungkin generasi saya tulis. Semangatnya ya itu ingin keluar dari bentuk-bentuk yang memang sudah mapan gitu. Kamu emang keren sih, kamu keren dan pas untuk berbicara itu, menurut saya ya. Tone-nya sama dengan gayanya gitu. Dan ketika dia memilih untuk saya begini jalannya, nah itu juga sebuah keputusan yang pemberontakan terhadap status quo kali ya. Nah iya, gitu, semangatnya kan itu kan. Ya. Iya. Saya dukung kamu. Generasi sekarang punya cara kan gitu ya. Iya, betul. Dan beling itu adalah sebuah pilihan yang asik untuk saat ini ya. Iya. Mungkin sekarang namanya bukan beling kali ya, semangatnya masih sama sih. Beling itu kan istilah kalau di Purwokerto ya, di Banyumas ya. Jadi ada ketidaksepakatan sebenarnya ya. Ini sempat ramai juga kemarin obrolan kami di Jogja. Istilah puisi beling itu udah terlalu stempelnya kuat kepada Remi Silado. Iya. Yang kemudian semangatnya sama, tapi cara mengolah diksi, mengotak-ngatik kata, bahasanya itu agak beda ya. Dan juga misalnya kalau Remi Silado itu lebih banyak satirnya tuh kepada hal-hal yang sifatnya status quo negara gitu.
tidak bicara hal personal kan. Jadi kata Iya, ganti itu dia sih. Itu. Nah kalau di generasi hari ini dia lebih banyak sebenarnya pemberontakan itu pada personal diri, pada tatanan ya, terhadap tatanan ya. terhadap Bisa, apa ya? kerapuhan diri sebenarnya. Misalnya Oke. tadi ya kecemasan. Aku sebagai warga ibu kota yang bekerja, kecemasan, ketakutan aku ketika di tengah jalan dirampok misalnya, kekhawatiran aku ternyata diputus kerja di tengah jalan. Itu kan kekhawatiran-kekhawatiran yang sering muncul, yang itu mungkin tidak ada narasinya dibangun di generasi sebelumnya ya. Dan tadi misalnya kalau kata Hairil kan, aku cemas dengan kecemasanku. Nah, semangat ini tuh yang selalu dicari gitu. Ketika kamu terus merasa apa sih istilahnya tuh butuh healing ya, atau kalau anak zaman now tuh kan menganggap segala-galanya misalnya apa istilahnya tuh herd mentality yang gitu-gitu lah. Iya. Nah, itu dikeluarin tuh. Kalau gitu kata ganti beling itu apa? Kalau dalam pikiranmu? Kalau kalau saya sih lebih suka puisi bodo amat. Termnya puisi bomat, karena Puisi bisa bomat. karena dalam puisi itu ya itu dia, puisi bodo amat itu adalah puisi yang ya bodo amat, kayak mau nulis dengan gaya apa, dengan bahasa apa, apakah sesuai dengan yang diajarkan di pelajaran bahasa Indonesia dulu atau tidak gitu. Campurin bahasa Dahsyat ya. daerah boleh, Puisi apapun yang Dahsyat suka. ya. Puisi suka-suka, puisi mana suka. Oke. Dan ini sih menurut saya semakin banyak yang kayak Kang Willy Fahmi juga nulis seperti itu ya, semakin banyak puisi-puisi yang memang ingin keluar dari kaidah-kaidah yang mapan, itu adalah akan memperbanyak kesempatan bagi orang-orang untuk nulis puisi sih. Jadi kayak puisi mengakrabkan puisi itu lebih grassrootingin puisi. Karena selama ini kan puisi itu kan kayak kesannya kayak suci banget gitu loh. Pokoknya Ukti Nisa lah, punyanya Ukti Iya. Nisa gitu. Yang Nah, nulis tapi tuh yang menjadi orang tertentu. yang menjadi gitu. catatan ya, kemarin aku baru ngobrol sama Mas Jopin gitu soal craftsmanship di para penulis hari ini dalam mengolah kata dan menulis puisi urban gitu. Apa sih craftsmanship itu? Bagaimana soal keterampilan dia, atau jeli melihat satu peristiwa ya tadi. Aku sih bilang Barjan cukup berhasil. Tapi kalau misalnya kita menyimak banyak puisi berseliweran dengan gaya itu, jatuhnya tuh nanggung atau kentang gitu ya. Bisa. Ya makanya yang aku rekomendasikan adalah Barjan untuk membicarakan puisi urban ini gitu. Karena di kekhawatiran, saya sih tidak bisa bilang generasi sebelumnya ya, generasi senior atau diwakili misalnya dengan kemarin obrolan dengan Mas Jopin gitu. Ada kekhawatiran kalau kemudian puisi dengan semudah itu ditulis dengan bahasa sesantai itu gitu. Khawatirnya yang memulai orang yang tidak punya tradisi membaca tradisi sastra sebelumnya. Oke. Nah, Itu Barjan menarik. itu selesai. Artinya Barjan dengan sadar memilih itu karena dia sudah melakukan petualangan referensial terhadap penyair-penyair sebelumnya, dimulai dari Pujangga Lama, baru generasi bla 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 bla, sampai akhirnya ini harus didobrak nih gitu. Tapi mungkin itu juga kekhawatiran sastrawan yang sudah bonafit. Tapi buat para pemula, gue udah sesuai dengan corak beling misalkan. Bisa jadi ada kontroversi di wilayah itu kali ya. Konteksnya Gimana, Barjan? Kalau saya sih kalau teman-teman saya ya, atau orang-orang yang mungkin menulis itu disebut pemula gitu, kalau saya sih nggak pernah mencoba untuk underestimate mereka, karena kebanyakan yang saya tahu ya mereka well read juga gitu, bacaannya pun sudah bagus gitu, menurut saya ya, gitu sih. Ya, jadi jangan sampai juga ketakutan-ketakutan yang sastrawan dengan S besar itu terhadap generasi sekarang, akhirnya dibilang tadi nanggung, kentang gitu. Iya nggak sih? Iya, itu sih mungkin yang permasalahan yang memang memang masih banyak gitu. Mungkin penyair yang memang sudah tua, ya namanya juga mungkin ini karena faktor umur juga atau bagaimana gitu ya. Jadi ada semacam stereotipnya itu tadi, ageisme itu, kayak bahwa yang muda dan apalagi zaman sekarang instan, jadi akhirnya jadinya puisi instan seperti itu gitu. Tapi teman-teman yang saya lihat mereka cukup well read sih. memang cukup baca banyak. Output paling bagusnya adalah jadiin buku ya. Iya betul sih, memang itu untuk yang akhirnya ngelegitimasi semuanya lah tadi lah, sangkal stereotip tadi itu. Menarik sih, menarik. Kasih motivasi lah buat para
sastrawan generasi kita nih, Oh. yang supaya semangat terus mau menorehkan, karena saya yakin kamu bisa menjadi bintang di generasi masa depan, karena pilihan semoga. karya-karyamu membuat magis buatku, karena saya bukan sastrawan, saya penikmat sastra gitu kan. Saya menikmati, Iya, saya iya, menikmati. iya. Terima kasih apresiasinya. Mungkin kalau untuk motivasi apa ya? Lebih ke ini aja sih, berbagi kepada, karena banyak banget nih follower-follower yang mungkin kebetulan usianya lebih muda dari follower Twitter misalnya atau Instagram, yang kebetulan usianya lebih muda, yang memang mungkin lagi coba-coba menulis buku puisi. Itu apa ya, mereka tuh lagi mencari bentuk, dan itu juga yang memang saya lakukan gitu dari sejak 6 tahun yang lalu, memang sedang mencari bentuk seperti apa sih yang pas gitu ya. Apa ya, mungkin nikmatin aja proses mencari bentuknya nanti sampai ketemu yang bener-bener gue banget. Sama yang kedua, pengen kasih tahu kalau puisi itu ada di mana-mana, kalau ya itu harus bisa apa ya, melatih tadi kejelian melihat momen-momen puitik, atau tadi apa, insiden atau pengamatan yang sebenarnya itu apa yang tadi sering luput, tapi ternyata ada apa ya, ada nilai-nilai puitiknya gitu ya. Lebih ini aja sih, lebih open up untuk lebih peka dengan keadaan sekitar gitu sih. Kalau dari warna puisi jenis puisiku yang urban ini itu ya, amati, jangan lupa bawa catatan. Ya itulah, amati, berkontemplasi gitu. Kalau ada waktu kosong mungkin bisa liatin orang-orang sekitar, tempat-tempat. Kalau di jalanan, di balik mungkin jendela transportasi ada para pedagang atau apa, itu bisa sangat menginspirasi sih. Dan tulis apapun itu, jangan takut terjebak dengan permainan diksi-diksi yang wah, yang adiluhung. Tulis aja yang simpel-simpel aja sih diksinya gitu, yang emang sesuai aja sih sama dan gaya jangan lupa Allah. harus cemas terus. Oh iya, harus cemas terus, dan lapar terus sih kalau bisa. Lapar terus. Perutnya biar lebih Katanya jalan otaknya. Bukan otaknya, perasaannya kali. Apa? Otak tuh berpikir kalau ada Iya ya, perasaannya lebih ya. lebih sensitif ya. Kayak Knut Hamsun itu yang Oh, aku satu nulis lagi. lapar. Ini yang kenapa akhirnya Barjan yang kita pilih ya untuk mewakili puisi urban di sesi ini. Menariknya, Barjan itu tidak takjub terhadap tempat seperti orang gumunan. Apa ya gumunan tuh kalau bahasa Indonesia? Orang yang terheran-heran. Misalnya dia tidak takjub terhadap bintang kelap-kelip indahnya kota Jakarta gitu. Tapi justru dia memunculkan paradok di sana. Tadi bagaimana kondisi para pekerja di MRT, bagaimana kondisi anak yang nyebrang di jalanan dengan orang yang terburu-buru. Jadi tidak menghadirkan hanya dalam bentuk landscape kota yang romantis, yang apa? Tadi istilahnya Iya. kepekaannya tadi ya, karena akibat lapar tadi kali. Iya, akibat lapar tadi. Bahkan kamu nulis puisi tentang kafe pun tidak bicara soal coffee shop gitu ya, tapi bagaimana ada peristiwa di kafe itu. Menarik. Iya, karena setiap peristiwa itu bisa jadi puitik gitu loh kalau Seperti bait yang mewakili dari satu lirik puisinya Rendra, aku lupa judulnya apa, yang bulan telah pingsan di kota Jakarta karena klip-klip lampu telah memudarkannya. Itu kan sebuah apa ya, dia melihat kota Jakarta tapi bukan dari ketakjuban, tapi justru dia melihat ironi di sana gitu. Di kota ini bulan telah pingsan di langit Jakarta. Oke. Luar biasa. luar biasa. Dan Tapi sobat baca nih, satu kalimat yang tadi betul-betul nancep di kepala saya adalah puisi ada di mana-mana. Jadi teruslah berpuisi, karena puisi menciptakan kontemplasi yang nyata bagi perbaikan kita sebagai makhluk sosial ya. ya bisa. Oke, kita akhiri perjumpaan di Safari Sastra kali ini dengan tadi Udah, Mas. Barjan. Baca puisi ya. Baca puisi. Pembacaan puisi spesial guest star. Oke, kita dadah dulu ya. Dadah. Boleh dua nggak sih? Boleh, Apa aja? boleh. Dadah. Empat aja, Boleh. empat boleh. Enggak. Ini judulnya yang pertama ya. Oke. Oke, ini puisi. Pakai ini ya, bahasa matanya ya. Oke, boleh. Bahasa mata apa tuh? Eye language. Wish. Oke. Language. Oke. Sekarang aku mau tidur aja di pundakmu.
Malam itu wajahmu deket banget dariku. Sorry, kayaknya aku yang kedeketan ya? Aku bahkan sempet ngitungin jumlah tahi lalat di wajahmu pas kamu tidur. Gak apa-apa ya? Entah kapan lagi malam membolehkanku jadi selaki ass bitch ini. Lihat tuh, hantu-hantu di balik bantal kita mengejekku terus dari tadi. Sejak kamu tenggak habis anggur putih itu, seperti menyedot racun dari lubang-lubang hologram kesepianku. Kamu tidur pulas banget. Tanpa sadar, tanganmu mendarat di pinggangku. Aku elus aja dia. Terus, tanganku berselancar gitu aja saking licin dan lembabnya kulitmu. And it is very bright like a siren tangerine clouds of tomorrow melt and smear the ocean of sorrows. Kulitmu terlalu sejuk untuk masa depanku yang tandus, sayang. Melihatnya saja, aku ingin menangis seduh semalaman. Tiba-tiba, aku merasa perlu bersyukur. Tapi ya Allah, ya Tuhanku, emang aku berhak dapetin semua ini gitu? Tanyaku dalam hati. Karena kalau nanya kamu langsung sih, pasti kamu jawabnya, of course you deserve me. Halah, apaan dah tae? Coba deh, ngaca pada cermin di kamar mandi hotel ini. You are so fine as hell. Dadamu yang luas dan kuning gading, ladang baru untuk anak kecil di kepalaku kembali bermimpi. Your body is so thin. Your ribs protrude like the cage memories eagerly long to be free. Misalnya, ku ikuti tiap ruasnya seperti membaca peta. Akankah ia akhirnya mengantarkanku pada kedukaan yang lebih menggigil? Bodoh amat, Deng. Sekarang, coba lihat kedua matamu yang mungil itu. Jurang misteri yang menjanjikan rumah damai dengan perapian. Mereka terlalu sempit untuk menyimpan rahasia. Berbaliklah dan tengok punggungmu yang kencang itu. Ingin kutancapkan kuku-kuku keserakahanku pada musim binatang yang panas dan tak kenal ampun. Rambutmu yang halus meliuk-liuk nakal menjerat bilik-bilik jemariku ketika kita berciuman. Belum lagi bibirmu yang empuk dan selalu basah seperti maut itu. Alasanku untuk lebih bersungguh-sungguh hidup esok hari. Tapi, adakah hari esok buat kita kalau aku merasa nggak pernah berhak akan keindahan ini? Menulis ini pun aku nangis. I don't deserve this. I never will. Sekarang, aku mau tidur aja di pundakmu deh dan gak mau berharap apa-apa. Terima kasih. Wih. Bikin kontemplatif kan? Bikin kontemplatif untuk apa? Untuk rasa patah hati. Iya betul. Tahan dari patah hatimu. Patah hati. Aku request dong. Apa? SCBD. Oh boleh. SCBD ya? Ya. Hai. Puisi selanjutnya SCBD. Pada malam yang larut di SCBD, seorang mbak-mbak, blazer hitam, rambut tergulung, eyelash extension yang hampir tanggal seluruhnya, dan selop yang ketak-ketok pada aspal, bersimpuh di hadapan gedung berlantai 40. Ampunilah dosa-dosaku dan terimalah ibadah. Terima kasih. Mantap. Oke. Thank you banget. Mantap. Ya. Mantap.